Shalom, senang kembali bersama dalam program Deep Talk with Pastor ini. Kita akan kembali melanjutkan, saudara ya, tadarusan Alkitab kita di 2023 ini. Kemarin sudah kita mulai dengan Yeskiel pasal 40 dan hari ini kita akan melanjutkan Yeskiel pasal 41. Dan kita akan selesaikan karena Yeskiel ini beberapa pasal lagi akan kita selesaikan. Kita akan terus selesaikan sehingga kita bisa masuk di mungkin 2 minggu lagi kitab yang baru di Perjanjian Lama setelah kitab Yeskiel ini selesai, saudara ya. Terus semangat dalam bertadarusan. Bagi saya, membaca Alkitab secara runtut itu akan membuat kita lebih bisa membaca Alkitab dalam perspektif yang benar, ya. Saya bisa seperti ini, saya menggali khotbah yang Bapak Ibu dengar kalau saya berkhotbah, bisa seperti itu karena saya membaca berkali-kali ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, setiap kitab saya selalu membaca di pasal pertama sampai pasal terakhirnya berulang-ulang. Sehingga akhirnya saya memahami konteksnya. Dan saya melalui program Tadarus Alkitab ini mengajak Bapak Ibu untuk mulai menyukai membaca Alkitab. Ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa saya mengajak semua untuk satu hati. Selalu Bapak Ibu, waktu cuma pendek, waktu panjang, namanya membaca Alkitab tuh nggak bisa langsung dibaca aja. Alkitab bukan novel, Alkitab bukannya surat kabar, Alkitab bukan juga buku cerita, bukan cuma komik juga. Ya, Alkitab adalah firman Tuhan. Maka untuk bisa mengerti firman Tuhan, kita harus meminta pertolongan Tuhan. Dalam hal ini Roh Kudus, Roh penolong kita. Tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau kembali melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Tolong kami, ya Roh Kudus, mampukan kami dengan hikmat marifat yang datangnya daripadamu untuk mengerti, sehingga kami mendapatkan remanya dari ayat Yeskiel 41 yang akan kita mulai baca sebentar. Tolong kami semua, mampukan kami semua bisa mengerti kebenaran. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Yeskiel pasal yang ke-41. Mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yeskiel pasal 41, saudara ya. Bersama saya kita membaca ayat-ayatnya. Kemudian dibawanya aku ke dalam ruang besar bait suci. Jadi Bapak Ibu, kita masih melanjutkan apa yang Yeskiel lihat soal bait Allah ya, yang akan terjadi, yang akan ada lagi di kemudian hari. Itu sudah saya bahas di tadarusan sebelumnya di pasal 40. Bapak Ibu yang belum mengikutinya bisa mengikuti ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian dibawanya aku ke dalam ruang besar bait suci, dan ia mengukur tiang temboknya. Yang sebelah sini 6 hasta tebalnya, dan yang sebelah sana 6 hasta juga. Lebar pintu itu adalah 10 hasta, dan lebar dinding sampingnya adalah 5 hasta sebelah sini dan 5 hasta sebelah sana. Panjang ruang besar diukur juga 40 hasta, dan lebarnya 20 hasta. Lalu ia sampai ke ruang dalam. Ia mengukur tiang temboknya. Tebalnya 2 hasta, dan lebar pintu sendiri 6 hasta, dan lebar dinding sampingnya 7 hasta sebelah sini dan 7 hasta sebelah sana. Ayat 4. Ia mengukur panjang ruang dalam itu 20 hasta, dan lebarnya 20 hasta sesuai dengan lebar ruang besar. Lalu ia berkata kepadaku, inilah tempat Maha Kudus. Kemudian ia mengukur dinding bait suci itu 6 hasta tebalnya, dan lebar kamar tambahan yang terdapat di sekeliling bait suci 4 hasta. Kamar-kamar tambahan itu ada 3 tingkat, dan pada satu tingkat terdapat 30 kamar. Pada sekeliling dinding bait suci ada ceruk-ceruk untuk mengokohkan kamar-kamar tambahan itu. Sebab kamar-kamar ini tidak digabungkan pada dinding bait suci. Dan kamar-kamar tambahan semakin lebih besar dari tingkat pertama sampai tingkat ketiga, selaras dengan bertambahnya besarnya ceruk-ceruk pada tiap tingkat sekeliling bait suci itu.
Ada tangga menuju ke atas dan dengan demikian orang dapat naik dari tingkat bawah ke tingkat atas melalui tingkat tengah. Aku melihat bahwa alas bait suci itu lebih tinggi dari sekelilingnya. Dasar kamar-kamar tambahan itu berukuran 1 tongkat penuh, yaitu tingginya 6 hasta. Tebal dinding yang sebelah luar kamar tambahan adalah 5 hasta, dan lebar bagian alas bait suci yang dibiarkan kosong adalah 5 hasta. Di antara alas bangunan itu dan bilik-bilik ada jarak 20 hasta sekeliling bangunan itu. Dan pintu-pintu kamar tambahan keluar ke bagian yang kosong itu, 1 pintu di sebelah utara dan 1 pintu di sebelah selatan, dan lebar tempat yang kosong itu 5 hasta sekeliling. Ayat 12. Bangunan yang terdapat di lapangan tertutup yang di sebelah barat lebarnya 70 hasta, sedang dinding yang mengelilinginya tebalnya 5 hasta dan panjangnya 90 hasta. Lalu ia mengukur bait suci itu, 100 hasta panjangnya, dan lapangan tertutup bersama bangunan dan dindingnya 100 hasta juga. Begitu juga lebarnya muka di bait suci bersama lapangan tertutup sebelah timur 100 hasta. Kemudian ia mengukur panjang bangunan yang terdapat di lapangan tertutup sebelah barat bersama serambi-serambi di kedua belah 100 hasta, ruang besar, ruang dalam, dan balai luar. Ditutupi dengan papan, dan di sekeliling ketiga ruang itu ada jendela-jendela yang berbidai dan serambi-serambi. Yang ke mana tadi? Belum ya, masih ayat yang ke-16. Di hadapan ambang itu seluruh bait suci ditutupi dengan papan, mulai dari lantai sampai ke jendela-jendela, sedang jendela-jendela itu terlindung sampai bagian atas pintu dan ruang dalam dan juga luar. Dan di seluruh dinding bagian dalam dan bagian luar terukir gambar-gambar kerup dan pohon-pohon kurma. Di antara 2 kerup sebatang pohon kurma, dan masing-masing kerup itu mempunyai 2 muka. Dari sebelah yang satu muka manusia, dari sebelah yang lain muka singa yang menghadap ke pohon kurma itu, dan begitulah dibuat di seluruh bait suci. Dari lantai sampai ke atas pintu terukir kerup-kerup dan pohon-pohon kurma pada dinding. Ayat 21. Tiang-tiang pintu dari ruang besar adalah 4 persegi. Dan di hadapan tempat Maha Kudus ada sesuatu yang kelihatan menyerupai mezbah dari kayu. Tingginya 3 hasta, panjangnya 2 hasta, lebarnya 2 hasta, sudut-sudutnya serta alasnya dan dindingnya dari kayu. Ia berkata kepadaku, inilah meja yang ada di hadirat Tuhan. Ruang besar yang punya 2 pintu dan tempat Maha Kudus juga punya 2 daun pintu. Pada pintu-pintu itu ada 2 daun pintu yang dapat berputar. 2 daun pintu pada pintu yang satu dan 2 daun pintu pada yang lain. Pada pintu-pintu ini juga, yaitu pintu-pintu yang besar, terukir kerup-kerup dan pohon-pohon kurma, seperti pada dinding-dinding. Di muka balai bait suci itu, yaitu di luar, ada tangga kayu. Pada kedua dinding samping dan balai itu ada jendela-jendela yang berbidai dan ukiran pohon-pohon kurma. Haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ayat-ayat yang kita baca tadi masih bicara soal apa yang dilihat Yeskiel tentang bait Allah masa depan. Dan khusus pada ayat 41 ini adalah bicara mengenai bait Allah bagian dalam. Apa aja yang ada dalam bait Allah itu. Digambarkan tadi ruang Maha Kudus dan seterusnya. Ada juga bilik-bilik yang ada di sekitar bait Allah itu. Yang saya mau katakan bahwa apa yang dilihat oleh Yeskiel ini itu bukan bait Allah yang dibangun Salomo. Ya. Kalau kita melihat bait Allah yang dibangun Salomo membangun dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Tidak seperti kemah suci yang diperintahkan Tuhan dengan detil, panjang, lebar, tinggi, terbuat dari apa-apa. Salomo membangun bait Allah ya dengan hikmat yang ada yang Tuhan berikan kepada dirinya, karena memang sejak awal dia memerintah menjadi raja, itulah yang dia minta. Dengan segala kelebihan itu dia membangun istananya, dengan segala kelebihan hikmat itu dia membangun rumah Tuhan atau yang disebut dengan bait Allah Salomo. Megah sekali. Tapi itu semua sudah hancur kan Bapak Ibu oleh Nebukadnezar. Maka
Tuhan yang punya rencana akan kembali membangun bait Allah untuk dirinya di Yerusalem. Lewat Yeskiel, dia menjelaskan bentuknya, panjangnya, lebarnya. Kemudian Yeskiel menyampaikan kepada Israel, kepada orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan, dan kemudian terrecord atau tercatat. Buktinya, kitab ini masih bisa kita baca hari ini. Berarti kan ada yang mencatat. Yeskiel bukan cuma menyampaikan kepada orang Yahudi di pembuangan, tapi entah Yeskiel atau ada orang lain yang mencatat ini. Kemudian digandakan, sehingga akhirnya tersimpan. Sehingga ketika akhirnya bait Allah benar-benar dipugar, mulai dipulihkan, saya percaya para insinyur, para mandor, terutama penguasa, raja dan imam yang berkuasa saat itu, memakai rujukan dari apa yang Tuhan sampaikan kepada Yeskiel ini. Sehingga saya berani yakin apa yang dibangun oleh Herodes Agung, yang kita kemudian membacanya di Perjanjian Baru sebagai bait Allah, di mana Yesus setiap hari Sabat berusaha ada di sana, setiap hari raya berusaha ada di sana, di mana Yesus banyak mengajar di sana, melakukan mujizat di sana. Itu dibangun oleh Herodes Agung juga berdasarkan referensi dari imam-imam. Karena saya tahu, kita tahu bahwa Herodes Agung kan bukan orang Yahudi, bukan juga kelompok imam. Ya, dia orang Idumea. Sudah saya bagikan apa itu Idumea di episode yang sebelumnya, pasal 40 Yeskiel. Tapi ketika dia membangun bait Allah itu, dia meminta referensi, ya, panduan lah dengan orang-orang yang lebih paham soal ini. Kenapa demikian? Karena salah satu alasan Herodes Agung, orang Idumea ini, bukan orang Yahudi, tapi orang Edom yang sudah beragama Yahudi, karena dipaksa oleh penguasa Yunani saat itu. Kenapa Herodes Agung membangun bait Allah padahal dia bukan orang Yahudi asli? Karena dia ingin bangsa Yahudi yang merupakan rakyatnya, karena dia raja kan, itu menghormati dia atau respect sama dia. Maka agar bisa dihormati oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan nggak mau menerima raja yang bukan orang Yahudi juga. Orang Yahudi orang yang sangat paham aturan bagaimana harus menjadi raja, yakni harus keturunan Daud. Herodes bukan orang Yahudi, juga berarti bukan keturunan Daud. Jadi ketika Herodes menjadi raja, oleh karena faktor kekuasaan Romawi yang menentukan dia, menetapkan dia menjadi raja, karena Romawi menjadi penguasa tanah perjanjian hari itu di abad-abad pertama Masehi, maka orang Yahudi yang tahu agama, orang Yahudi kebanyakan bahkan itu nggak bisa respect sama Herodes. Kamu siapa? Kamu bukan orang Yahudi, kamu orang Idumea. Kamu hanya beragama Yahudi. Kamu juga bukan keturunan Daud. Bahwa yang bisa berkuasa atas kami, memerintah atas kami adalah orang Yehuda, keturunan Daud. Karena itu janji Tuhan kepada Daud, bahwa tahta tidak akan beranjak dari keturunannya. Maka orang Yahudi kebanyakan tidak menghormati Herodes, dan Herodes paham itu. Dan agar bisa orang Yahudi paling nggak lembut hatinya, tidak menolak dia dengan vulgar, dengan ekstrim, Herodes coba mengambil hati orang-orang Yahudi dengan cara apa? Membangun bait Allah tadi. Dia memang beragama Yahudi, tapi bukan membangun bait Allah agar dia bisa beribadah kepada Elohim, bukan itu tujuannya. Dia membangun bait Allah itu agar orang Yahudi bisa dilembutkan hatinya. Dia bisa melunakkan hati orang Yahudi, sehingga orang Yahudi akhirnya bisa paling tidak menerima kenyataan bahwa raja mereka adalah Herodes. Maka dia bangun itu. Nah, karena dia tidak paham soal agama, dia tentu meminta pandangan para imam, pandangan ahli Taurat, yang akhirnya menemukan referensi membangun bait Allah itu ya seperti ini, panjang lebar berdasarkan Yeskiel pasal 40, 41 dan seterusnya. Sebab kalau ukuran yang mau dipakai oleh Herodes ketika membangun bait Allah itu adalah bait Allahnya Salomo, tidak ada informasi valid di dalam kitab suci, panjang lebar bentuknya seperti apa, kecuali informasi umum
bahwa kayu yang diambil adalah kayu yang dipakai adalah kayu aras Libanon dan lain sebagainya, ya. Terbuat dari emas, disapu dengan emas dan lain sebagainya, ya. Ya hanya itu saja, ya. Tapi bagaimana bentuknya, gambarannya, ya sudah hilang gitu, ya. Orang Yahudi cuma mendengarkan apa kata orang tua, dulu begini, tapi bentuk atau ukuran spesifiknya nggak ada recording dalam Alkitab, setahu saya ya. Coba nanti kita cross check lagi. Seingat saya sih tidak, yang saya tahu hanya kemah suci yang panjang lebarnya detil sama nubuatan Tuhan yang diberikan kepada Yeskiel soal bait Allah berikutnya. Ya. Sedangkan ketika Salomo di satu raja-raja, kemudian juga di Tawarik ketika membangun bait Allah, ya, seingat saya ya tidak detil, ya, seperti yang kita temukan dalam Yeskiel pasal 40, 41 dan seterusnya nanti. Yang saya mau katakan bahwa dengan referensi ini akhirnya Herodes Agung membangun bait Allah. Apakah bait Allah Herodes Agung itu lebih besar? Iya. Lebih megah? Iya. Ya. Karena ukurannya dengan yang kita bisa baca di Yeskiel ini, kalau diaplikasikan dalam bentuk nyata oleh Herodes Agung, itu bait Allah yang sangat luar biasa. Sangat besar. Megah. Sebuah monumen yang bisa membuat Yerusalem menjadi kota yang luar biasa, karena memang bait Allah menjadi satu bangunan yang sangat vital atau sangat menjadi patron, atau orang ke Yerusalem itu pasti niat bait Allah. Yaitu yang sekarang ini 2023 kita ke Yerusalem sudah tidak ketemu kecuali konon katanya dinding bagian luar dari bait Allah yang disebut dengan tembok keratapan itu, tembok barat. Yang saya mau katakan, rema yang saya dapatkan, bahwa Tuhan bahkan mempersiapkan untuk orang Israel membangun bait Allah baginya itu lewat jangka waktu puluhan ratusan tahun sebelumnya, lewat nubuatan yang diberikannya kepada Yeskiel ini. Sehingga orang Israel itu ketika akhirnya ada waktu, ada momen, ada biaya, ada kerinduan untuk membangun kembali bait Allah, mereka membangun bait Allah tidak semaunya sendiri gitu, ya. Tapi mereka punya panduan. Apakah Herodes Agung ketika membangun bait Allah yang ketiga itu memugar bait Allah, merestorasi bait Allah, memulihkan kembali bait Allah yang hancur di zaman Salomo itu, mengikuti panduan dari Yeskiel 40, 41 dan seterusnya secara presisi? Walau nggak ada yang tahu. Tapi paling tidak saya berani yakin, ya, Yeskiel 40 dan seterusnya ini menjadi panduan, menjadi acuan. Sehingga kalaupun ada selisih, ada ketidakpresisian, itu tidak terlalu jauh dari apa yang kita bisa gambarkan, kita bisa baca di Yeskiel ini. Saya saja yang bukan orang Yahudi, yang tidak terlalu mendalami bait Allah, ya, bait Allahnya orang Yahudi, ketika membaca tadi pasal 41 soal bagian dalam, soal ruang Maha Kudus, saya bisa ngebayangin karena dijelaskan kan panjangnya berapa hasta, lebarnya berapa hasta, tingginya berapa hasta, kondisi bagian dalamnya, tebalnya berapa hasta. So saya bisa membayangin itu megah sekali, bahkan temboknya aja tebal luar biasa. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, yang saya dapatkan, rema yang saya dapatkan, bahwa Tuhan kalau berencana sesuatu tentang masa depan, Dia tidak akan melakukannya brek begitu, dalam artian ujuk-ujuk begitu, tanpa ada informasi atau atau sesuatu yang dibocorkannya di masa sebelumnya. Itu yang saya pahami. Karena rancangan Tuhan itu adalah bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, sukacita, dan seterusnya. Maka ketika Tuhan mau berencana tentang masa depan, entah itu nanti bentuknya adalah kebahagiaan atau misalnya hukuman, karena bicara mengenai akhir zaman kan ada hukuman Tuhan juga. Tuhan sudah membocorkan gitu informasi keadaan masa depan itu kepada kita. Ya, lewat apa? Ya lewat hamba-hambanya yang diurapinya,
hamba-hambanya ini bukan semuanya, karena banyak orang di luar sana mengaku hamba Tuhan, tapi belum tentu Tuhan menganggapnya sebagai hambanya, kan begitu saudara. Ini yang juga dalam diri saya ya, saya berusaha menjaga itu, karena saya mengklaim diri saya hamba Tuhan, tapi saya paham sekali di mata Tuhan saya hambanya atau bukan. Itu saya pahami benar. Ya, sehingga dengan pertanyaan tadi saya berusaha menjaga hidup saya benar gitu. Ya, saya punya banyak kelemahan, tapi hal-hal yang fatal, hal-hal yang dengan sengaja itu berusaha untuk saya hindari atau tidak saya lakukan. Saya punya pakem-pakem tertentu karena saya menyadari tadi bahwa meskipun saya mengaku adalah hamba Tuhan, pertanyaan apakah Tuhan menganggap saya hambanya itu belum saya konfirmasi. Saya belum mendapatkan konfirmasi audible gitu. Ya, kalau lewat apa yang saya lakukan, tiba-tiba doa saya dijawab Tuhan, iman saya terjawab, ya itu bisa. Tapi tetap saja kan, kalau mendapatkan konfirmasi audible itu kan lebih wow gitu. Saya jujur saja sedikit iri secara rohani gitu ya, kepada hamba-hamba Tuhan yang mengaku bahwa mereka dipilih Tuhan secara langsung, di mana mereka mendapatkan penglihatan, mimpi, atau peneguhan, atau bisa mendengar suara Tuhan secara audible langsung. Ya, itu blessing buat mereka. Benar apa tidaknya, ya itu biar nanti urusan Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan tersebut. Tapi saya rindu gitu mendapatkan itu. Tapi ya saya belum sampai detik ini, harus saya akui. Maka saya berusaha menjaga diri saya aja dengan benar, supaya paling tidak saya, dalam diri saya meyakini bahwa Tuhan menganggap saya juga hambanya gitu. Jadi lewat hamba-hamba Tuhan ini, kita ya, saudara dan saya, itu akan menjadi orang yang tidak gelap melihat masa depan. Soal entah masa depan itu kebahagiaan atau hukuman, kita sudah mempersiapkan diri paling tidaknya. Sehingga ketika kebahagiaan itu terjadi, kita tidak terkaget-kaget, tidak terkejut. Kebahagiaan tidak membuat kita akhirnya jantungan begitu. Juga hukuman itu, kalaupun harus terjadi di masa depan atas dunia ini, kita sudah bisa mempersiapkan diri. Nah, penting untuk kita juga ada di sekitar, tanda kutip, hamba Tuhan yang seperti ini. Ya, maka kenali hamba Tuhan itu. Pertanyakan saja sama Tuhan, hamba Tuhan yang sedang kau dengar, yang sedang kau ikuti. Ya, tanyakan sama Tuhan, apakah dia adalah hamba Tuhan? Dia adalah hambamu, Bapak. Ya, supaya saudara tidak salah mengikuti guru gitu. Saudara tidak salah mengikuti seseorang gitu. Ya, kita mengikuti Tuhan, tapi Tuhan kan tidak terlihat. Maka butuh orang yang kasat mata, yang bisa kita lihat, yang bisa menuntun kita dengan mengajar kebenaran, memberikan contoh hidupnya, sehingga kita tidak meraba-raba gitu. Ayat Alkitab pun bisa kita baca dengan lebih jelas dengan tuntunan dari guru-guru yang memang diurapi Tuhan ini. Di awal 2023 dalam program Deep Talk with Pastor Tadarus Alkitab ini, kembali saya mengingatkan ini, pentingnya ini buat saudara. Ya, bahwa Tuhan itu tidak mendatangkan sesuatu di masa depan dengan begitu saja, serta-merta. Tuhan pasti akan membocorkannya. Ya, membocorkan informasi itu. Mungkin setetes, 2 tetes, seliter, 2 liter, ya itu suka-sukanya Tuhan. Tapi pasti ada. Dan Bapak Ibu tidak akan mendapatkan bocoran itu kalau Bapak Ibu tidak tahu di mana letak bocornya. Benar ya? Dalam hal ini, tentu Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan tertentu yang dipakai menjadi alat untuk mengingatkan umatnya. Maka dekat atau berada di sekitar hamba-hamba Tuhan yang benar-benar diurapi Tuhan lewat pengajaran, lewat nubuatan, lewat apapun yang Tuhan taruhkan di hatinya itu penting. Maka jangan salah berada di sekitar seseorang yang kau anggap adalah hamba Tuhan. Benarkah dia hamba Tuhan? Atau sekedar menjadi hamba Tuhan jadi-jadian? Supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita bisa mempersiapkan diri kita ke depan.
Penting itu. Carilah informasi. Ya, bertanyalah sama Tuhan. Dan kalau sudah temukan seseorang itu, terus dengarkan apa yang diajarkannya. Kalau dia memang seorang hamba Tuhan dari Tuhan, maka dia pasti akan selalu mengajarkan kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Pahit atau manis, kalau datangnya dari Tuhan, itu berkat buat kita. Semoga Bapak Ibu paham dengan apa yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Shalom The Warriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube The Warriors sampai saat ini. Terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi. Sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya rasa cukup tadarus Alkitab kita hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kembali saya mengajak semua untuk satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan buat tadarus Alkitab kita. Kami kembali diingatkan pentingnya kami mendengarkan siapa. Sebab dari tadarusan Alkitab yang kami ikuti hari ini, tema yang kami dapatkan bahwa apa yang akan Tuhan lakukan terhadap dunia ini di masa depan. Tuhan tidak akan melakukannya seolah-olah begitu saja atau terkesan mendadak. Yang kami tahu, kalau Tuhan punya rencana atas dunia ini masa depan, ada bocoran-bocoran yang Tuhan sudah berikan. Dan bocoran-bocoran itu Tuhan hanya berikan kepada hamba Tuhan tertentu yang akan dipakai Tuhan untuk membagikannya kepada umatnya. Sehingga kami umat Tuhan tidak akan gagap menghadapi masa depan. Tolong kami Roh Kudus, pertemukan kami dengan hamba Tuhan, dengan gereja yang memang Tuhan pilih, supaya kami tidak tersesat menghadapi akhir zaman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus sudah Tuhan Juru Selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kembali saya undang saudara untuk terus mengikuti program Tadarus Alkitab ini, dan juga dukung doa program ini supaya terus jadi berkat bagi banyak orang. Sharing program ini kepada yang lainnya supaya semakin banyak orang yang tidak kenal Tadarus Alkitab The Warriors ini jadi kenal, sehingga bisa bertumbuh bersama dalam iman lewat Tadarus Alkitab ini. Terima kasih buat kebersamaannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya.